boleh tahu nama kamu siapa? Nama saya Rina Melinda, Bu, dipanggil Rina. Oh, Nak Rina. Ya, Bu. Apa kabar Nak hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Kamu kedatangan kamu sini pasti ada yang ingin kamu ceritakan ya? Iya, Ibu. Saya datang ke tempat Ibu karena ada masalah, Bu. Oke, sebelumnya posisi duduk kamu sudah nyaman atau kamu ingin berpindah posisi? Bentar, Bu. Sudah nyaman, Bu, seperti ini? Baik. Sebelumnya kamu sudah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Ini pertama kali saya kesini, Bu. Dan saya kesini ada masalah yang ingin saya ceritakan kepada Ibu, Bu. Tapi saya ragu, Bu. Kalau boleh tanya kenapa, Bu? Saya ragu, Bu, karena masalah yang saya hadapi ini terlalu sensitif bagi saya, Bu. Dan saya nggak berani untuk menceritakan kepada orang lain, Bu. Dan saya pun juga belum pernah ke tempat Ibu, Bu, untuk ke ruang BK. Kak Rina nggak perlu ragu untuk melakukan konseling kepada ibu karena guru BK itu memiliki kode etik. Nah, kode etiknya itu ada asas kerahasiaan, di mana cerita Nak Rina akan ibu simpan sendiri, maksudnya kayak tidak akan tersebar ke teman-teman Nak Rina ataupun ke orang lain gitu. Jadi Nak Rina nggak perlu ragu untuk bercerita dengan ibu. Ya, Ibu, saya mengerti. Saya akan terbuka untuk menceritakan masalah yang saya hadapi, Bu. Nah, sebelum kita melakukan proses konseling ini, kita menyepakati waktu terlebih dahulu. Waktunya itu ada 45 menit. Kita melakukan proses konseling untuk sesi pertama ini. Apakah Nak Rina sudah setuju? Saya rasa saya setuju, Bu, dengan waktu 45 menit, Bu. Oke, baiklah, Nak Rina, karena kita sudah menyepakati waktu, nah, Nak Rina boleh sekarang menceritakan apa yang Nak Rina rasakan, apa yang menjadi kegundahan hati Nak Rina. Nak Rina boleh bercerita dengan Ibu. Begini, Bu, masalah saya yaitu saya sering kali, Bu, menyontek pada tes ujian, Bu. Saya tahu, Bu, itu salah, tapi saya rasa saya tertekan, Bu, waktu ujian karena saya nggak punya pilihan lain selain mencontek, Bu. Oke, sebelumnya Ibu mengapresiasi Nak Rina sudah mau menceritakannya kepada Ibu. Nah, tadi Nak Rina bilang kalau Nak Rina sering mencontek ya. Nah, apa perasaan yang Nak Rina rasakan pada saat apa perasaan yang Nak Rina rasakan sehingga Nak Rina melakukan perilaku mencontek tersebut? Saya rasa waktu ujian saya merasa tertekan, Bu, karena adanya ekspektasi dari teman-teman dan juga orang tua saya yang mereka pikir saya itu bisa melewati masa-masa yang sulit pada saat ujian, Bu. Sebelumnya Ibu mengapresiasi kamu sudah mau bercerita dengan Ibu terkait dengan perasaan dan kegundahan hati kamu tadi. Nah, Ibu ingin bertanya nih kepada kamu, apa yang menyebabkan kamu melakukan perilaku mencontek itu? Sebenarnya, Bu, waktu ujian saya merasa tekanan dari teman-teman saya, Bu, dan ekspektasi orang tua saya, Bu. Mereka berharap semua itu saya berhasil, Bu, waktu ujian, dan saya merasa nggak punya pilihan lain selain mencontek, Bu, karena waktu mencontek saya bisa mendapatkan nilai yang bagus, Bu. Ibu bisa memahami perasaan yang kamu rasakan sekarang dari tekanan orang tua, dari tekanan teman-teman di sekitar kamu. Nah, selanjutnya Ibu mau ingin bertanya lagi dengan kamu, bagaimana perasaan kamu terhadap ekspektasi dari teman-teman kamu tersebut? Sebenarnya saya merasa sangat tertekan, Bu, dan takut akan gagal, Bu, dan saya takut mengecewakan semua orang, Bu, karena orang tua dan teman saya itu, Bu, sudah berharap dari diri saya, Bu, untuk saya berhasil dalam tes ujian, Bu. Saya sangat memahami perasaan yang kamu rasakan. Namun Ibu sebelumnya ingin bertanya, kamu kalau ujian, apakah kamu belajar sebelumnya atau tidak? Waktu ujian saya belajar, Bu, tapi apa yang saya pelajari itu nggak keluar, Bu, pas ujian.
Makanya itu yang membuat saya frustasi Bu dan mengulangi kebiasaan mencontek saya Bu. Saya bingung loh Bu, kenapa cara untuk mengatasi menyontek itu Bu nggak bisa saya atasi Bu. Dan saat saat tes ujian Bu, saya selalu merasa bersalah Bu atas apa yang saya lakukan. Oke, baik Nak. Terima kasih sebelumnya sudah mau terbuka dengan Ibu. Nah, di sini Ibu ingin menjadi fasilitator sebagai untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang kamu alami. Nah, Ibu ingin bertanya nih sama kamu. Kamu sebelumnya berpikir sebelumnya pernah berpikir nggak apa solusi yang dapat kamu berikan untuk masalah kamu? Sebenarnya ada sih Bu. Selain belajar, solusi menurut saya solusi yang terbaik yaitu saya bisa mengulang pelajaran yang diberikan guru sebelum tes Bu. Karena saya pikir itu sudah sangat efektif untuk saya mengingat kembali materi yang telah guru berikan Bu. Jadi saat ujian saya sudah bisa Bu mengerjakannya tanpa ada mencontek. Nah, itu kamu sudah mengetahui salah satu alternatif dari solusi yang kamu berikan terkait kamu bisa mengulang pelajaran yang kamu pelajari dengan guru, di mana pelajaran itu nanti secara tidak sengaja bisa melekat di dalam pikiran atau memori kamu. Ya juga sih Bu, menurut saya seperti itu juga. Nah, sekarang kan kamu sudah siswi kelas 10. Bentar lagi kan ujian semester genap nih, mau masuk ke kelas 11. Nah, di situ kan kamu akan memilih jurusan yang diminati gitu kan. Nah, di sini Ibu pengen kamu memilih yang mana menjadi prioritas kamu antara yang prioritas dan tidak gitu. Menurut saya Bu, yang prioritas agar saya bisa naik ke kelas 11 dan bisa mendapatkan nilai yang baik yaitu saya cara yang akan saya lakukan yaitu giat belajar Bu, dan saya akan sering mengulang kembali pelajaran ataupun materi yang guru saya berikan Bu. Dan saya pikir itu bisa menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan saya mencontek dalam tes ujian Bu. Ibu yakin kamu pasti bisa mengatasi permasalahan yang kamu alami tadi seperti menyontek tadi. Kamu kan siswa yang berprestasi. Pada saat ujian kamu jangan terkecoh dengan teman-teman kamu yang memiliki jawaban yang sama, yang pokoknya kamu jangan tergoncang itulah jawabannya. Dan terhadap ekspektasi orang tua, kamu sebisa mungkin tunjukkan yang terbaik yang kamu berikan. Nah, pasti kamu bisa melewatinya dengan nilai yang bagus. Baik Bu, saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa saya laksanakan dengan baik Bu. Saya akan berjanji dan saya akan giat Bu untuk belajar agar bisa sukses dalam menghadapi ujian nantinya Bu. Ya, Ibu senang sekali mendengarkan cerita kamu nak hari ini. Semoga yang kamu alternatif solusi yang kamu berikan tadi bisa terlaksana dengan baik. Nah, sekarang apakah ada lagi yang ingin kamu ceritakan kepada Ibu? Tidak Bu, saya rasa untuk saat ini sudah cukup Bu. Oke, baik. Seperti yang Ibu lihat nih jam udah 45 menit ya, sudah berlangsung proses konseling kita. Nah, kita akhiri proses konseling kita pada siang hari ini. Sebelumnya Ibu ingin menyimpulkan hasil dari konseling kita pada hari ini. Nah, di awal kan kamu bilang kamu sering melakukan perilaku mencontek. Nah, perilaku mencontek itu dilatar belakangi dari adanya tekanan dari teman-teman dan orang tua yang menginginkan nilai yang lebih baik lagi dari kamu. Padahal kamu kan siswa berprestasi gitu kan. Nah, lalu setelah kita melakukan proses konseling, nah di sini kamu mendapatkan solusi alternatif solusi yang kamu berikan kepada diri kamu sendiri. Nah, yaitu kamu bisa
dengan mengulangi pelajaran yang kamu pelajari di sekolah dan belajar lagi lebih giat untuk menghadapi ujian. Bukan begitu, Nak Rina? Iya Ibu, betul sekali. Saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik dengan cara saya akan giat belajar dan saya akan mengulangi materi yang diberikan oleh guru, Bu. Nah, karena itu menurut saya itu solusi yang terbaik untuk mengatasi dari permasalahan saya itu suka menyontek, Ibu. Baik, Ibu, senang sekali mendengarnya. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Apakah sudah lebih baik? Saya merasa sangat lega, Bu, karena saya sudah bercerita dengan Ibu dan sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan, Bu. Oke, nanti kalau misalnya kamu perlu lagi atau